Halo guys, welcome back to my channel. Gue lupa. Nah ini juga gue mesti ingetin kalian ya, kalian harus pakai seatbelt kalau mau pergi. Gue baru di jalan. Jadi hari ini gue punya perjalanan yang menarik karena gue akan ngambil mobil kesayangan gue, si BMW 3 20 DT, dan yang kemarin abis dibajak sama Bang Hugo. Ini kameranya miring, sorry ya, gue naruhnya emang agak begini. Jadi gue mau ngeliat, jadi katanya mobil gue abis disulap nih. Nah gue penasaran tuh disulapnya seperti apa. Jadi ikutin perjalanan gue, karena gue juga deg-degan nih, kayak mau ketemu pacar gitu ya kan. Pertama kali atau udah lama gak ketemu, terus pengen ketemu lagi, saking kangennya ya kan. Jadi ya ini bakal menjadi perjalanan gue yang amat sangat menarik. Dan hari ini gue ditemenin sama si Glenn, anak muda yang mukanya retro dan pemain mobil retro, ya gak Glenn? Oke, jadi kita bakal melihat keseruannya. Jadi ya pantengin aja terus. Jangan lupa kalian subscribe, oke? Dan akhirnya gue udah nyampe di ini, nama tempatnya di sini nih. Ya, pokoknya daerah sini ya. Aduh. Nah, ya kan, satu mobil gue tuh yang maling mobil gue kemarin tuh, yang ngebajak mobil gue. Saatnya kita turun, kita intip-intip dikit mobil gue diapain. Udah lama gue gak ketemu nih mobil. Akhirnya datang. Ini dia nih yang bajak mobil gue kemarin. Halo, gue gokil. Mobilnya jadi kempling banget, parah. Gila. Nanti gue shoot detailnya, gue menikmati dulu ya. Lagi jangan dulu video dulu, ntar gue nikmatin dulu. Nah guys, seperti yang kalian lihat di belakang gue, ya mungkin kalau dari kamera nggak terlalu kelihatan banget, tapi gue juga kaget nih, ternyata di bawah mobil gue dirapiin lagi sama Bang Hugo. Gue panggilin aja deh, Bang Hugo, sini dong. Yoi, nih doi nih yang kerjain. Iya. Jadi setelah kemarin mobil gue dipaksa bawa sama dia, dan akhirnya ya udahlah gitu, gue mengikhlaskan untuk dibawa sama dia, tapi ternyata mobil gue dibikin rapi banget. Diculik mobilnya gue. Biasa ngebajak mobil, sekarang mobil gue yang dibajak beneran. Gue mau nanya dikit dong, yang lo lakuin apa aja sih di mobil gue nih setelah lo bawa seminggu lebih? Oke, pertama nih kemarin mobil dari bumper depan, belakang, fender segala macam berantakan. Ada sedikit yang memang gompal-gompal, gue rapiin, gue cat ulang sesuai sama warnanya merah, dan habis itu gue detailing sama luar dalam deh pokoknya. Tuh detailing berarti dibersihin semua ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kalau detailing tuh bukan kayak dicuci mobil biasa, tapi bener-bener di detail sampai ke ya celah-celah sekecil mungkin lah, Sampai kerak-keraknya hilang. Dan sebenarnya sebelum mobil gue dimasukin ke sini, di mobil gue tuh ada apa sih sebenarnya, square marks ya, apa sih? Swir-swirnya tuh. Square mark tuh ada baret, cuman nggak terlihat aja. Nah pas udah dilihat di detail, jadi lo ceritain dulu kondisi gue pada saat lo bawa. Oh sedih ya. Tuh, Mobil seorang Akbar Rais itu mobilnya hancur, bener-bener cetek. Aduh, gue bilang udah, seorang drifter itu harus tetap clean. ya harus clean, benar. Jadi mobil itu tetap bagus, enak dilihat, biar rapi. Ya kan kalau misalnya, jadi sebenarnya ceritanya mobil gue ini tuh setelah selesai cat, gue sempet gue diemin dulu gue lama. Cuman pindahin apa segala macam karena gue lagi sibuk bangun si E46. Baru terakhir udah mulai dipegang, dan gue baru nyadar juga, ya gue telat gitu loh. Maksudnya harusnya pada saat selesai di cat harusnya langsung di coating dulu, ya kan? Harusnya sih biasanya gitu kan. Nah ini udah kita coating juga nih. Kita di coating nih. Kita pakai obat coating yang lumayan sih. Menurut gua di Indo karena baru, dia produk Jepang, namanya Bella, oke banget. Itu asli
itu Brilla. Brillia apa Brilla? Brilla. Nah, kalau kalian mau cobain juga, kalian bisa cobain nih. Ini tempatnya di Premier. Nah, Premier atau Detailing ini di daerah Jalan Cempaka Raya di Jati Bening. Nah, kalian Waze aja ada lah ya. Tadi gue cari di Waze ada, tinggal cari Premier di Jati Bening di mana. Dan gue bakal review lagi hasilnya setelah sebulan 2 bulan gue pakai, apakah hasilnya akan tetap sama, karena seperti yang gue bilang, ini produk baru dan gue juga penasaran. Gue nggak gampang bilang mobil ini bagus. Ya lo tau lah, gue kan karakter gue nggak pernah ngebagus-bagusin produk kalau emang produknya nggak bagus. Jadi ya ini akan kita lihat selama 2 bulan lagi, kita akan balik lagi ke sini dengan cerita yang sama. Gue bakal liatin nih di sini hasilnya seperti apa. Nah, satu lagi Pak. Apa tuh? Produk ini inorganik. Intinya tuh apa tuh? Inorganik itu dalam artian? Ya intinya inorganik itu semua yang ada di obat ini itu bukan chemical. Chemical. Nggak 100% chemical, Ya. jadi nggak 100% bahan kimia ya? Betul. Oh, oke. Jadi Lebih ramah lingkungan kali ya? Lebih ramah lingkungan dan ramah yang ngerjain. Karena biasanya di tempat poles, kalau kalian datang ke tempat poles detailing, kalian lihat di ubinnya pasti banyak bercak-bercak. Itu karena bahan kimia. Nah, berarti kalau ini chemicalnya dikit, berarti harusnya less ya? Harusnya less ya? Ya, kalau gue tip dikit ada lah, tapi nggak sebanyak tempat poles biasanya. Oke lah, kalau gitu gue lanjutin dulu perjalanan gue mau nyobain bawa setelah sekian lama gue nggak bawa mobil ini. By the way, terima kasih banyak Bang Hugo. Next. Dan ternyata setelah gue sampai di sini, gue cuma boleh bawa pulang ini. Mobilio gue ditahan, nggak boleh dibawa. Jadi mobil gue mau diapain? mobilnya ini mau gua rapin interiornya. Jadi mobilnya mau dirapin interiornya. Tapi gue nitip yang itu dikit-dikit ya. Aji mumpung guys ya kan. Go, thank you banget ya Go. Nanti gue bakal update mobilio gue interiornya baru mau dirubah sama Bang Hugo. Sekarang kita jalan dulu. Hati-hati, dadah. Thank you. Di belakang gue ini lagi dilakukan flashing ya di AC yang biasanya kalau secara yang normalnya dia harus dilepasin jadi seluruhnya satu persatu, tapi menggunakan alat yang canggih ini. Alatnya sih hampir sama kayak yang buat ganti oli ya, kayaknya kurang lebih hampir sama. Dia nggak perlu bongkar satu-satu, tinggal dimasukin ke sana, dan ini lagi proses, ada estimasi waktunya juga, jadi kita tahu berapa lama. Kalian lihat sendiri ya. Ada beberapa mobil Jadi yang barusan gue mobil juga baru baru juga tahu dia ya, punya ternyata oli di mobil yang biasa gue pakai ini nggak nyampe, bahkan 50 mili aja nggak nyampe. Dan harusnya normalnya kurang lebih di 100 sampai 120 ml, karena kita lagi flush olinya keluar. Dan kalau kalian lihat di sini, ya berarti memang ada sesuatu yang aneh di mobil gue. Tapi gue juga nggak merasakan. Jadi ya mungkin salah satu alat ini tuh membantu banget buat kita ngecek kondisi mobil, terutama AC. Makanya kalau sering ngeluh panas, ya mungkin ini salah satu alasannya. Nah, jadi sekarang gue udah sampai di proses keberapa nih Mas ya berarti ya? Setelah flashing kita pencucian evaporator. Nah, ini pencucian evap yang tadi gue bilang kalau kita nggak perlu buka dashboard. Itu salah satu terobosan baru, makanya ini cepet banget berkembang karena banyak kan bengkel asing nggak ada yang punya ya. Jadi ini salah satu terobosan baru. Nah, ini gimana nih jalannya nih? Cara kerjanya Cara ini, kerjanya. nanti pertama kita akan masukin obat dulu, chemical ini kita masukin ke dalam tabung ini. Chemical ini tuh untuk yang disiram ke dalam evap. Betul. Oke. Nanti dia tuh chemicalnya itu untuk membersihkan evaporator. Oke. Tapi sebelum kita jalankan, pertama tuh kita mesti masukin tokennya ini dulu karena ini pakai sistem komputer dan dia nggak akan bekerja apabila kita belum masukin kodenya. Pertama kita akan masukin dulu kodenya, setelah itu nanti kita masukin chemicalnya, setelah itu nanti kita proses untuk pencucian evaporator dengan menggunakan chemical. Jadi code-nya itu dari si obatnya ini. Obat, dan setiap obat ini punya code yang berbeda-beda. Berarti kalau misalnya saya pakai obat bohongan gitu masukin ke sini, ini nggak mau Nggak bekerja bisa nih? jalan. Dia harus pakai password gitu. Betul. Gokil, ini baru canggih banget nih. Ini teknologi yang sekarang, nanti kita akan masuk yang
berikutnya malah kita dengan QR code nanti. Oh. Jadi nanti oke. kita ada scan, nanti kita tembak barcode, nanti ya kita akan masuk dan Iya. kemungkinan nanti di bulan April sih. Berarti ini secara nggak langsung tuh menjaga kualitas ya. Dalam artian kita nggak sembarangan. Jadi kalian nggak perlu ragu sih sebenarnya karena ya ini bisa dibilang buat gue sendiri ini salah satu terobosan baru. Apalagi ngelihat mesinnya. Mesinnya juga baru dan yang paling penting sih ini keren nih. Jadi ibarat kata ini kunci mobil ya, kalau nggak ada kunci mobilnya mesinnya nyala juga nggak bakal bisa jalan gitu ya. Benar. Ini benar-benar buat ngejaga kualitasnya sih bagus banget. Berarti semuanya tuh udah dipikirin di sini. Gak ragu sih kalau kesini kalau buat gue sih jujur. Nah, jadi setelah kita bersihkan tadi menggunakan chemical, nanti proses berikutnya adalah kita pembilasan dengan air. Kapasitas air itu bisa sampai 10 liter satu tabung dan kita bisa proses sampai 2 kali. Oh. Nah, jadi bisa sampai 20 liter. Kita memastikan bahwa tidak ada sisa chemical lagi yang tersisa di evaporator. Oke. Setelah sudah selesai pembilasan, nanti terakhir kita akan menggunakan ozon. Jadi proses berikutnya di step Yang tadi ketiga. yang step O3 itu Ya, ya. yang step ketiganya itu setelah pembilasan nanti kita akan menggunakan ozon dengan molekul O3 itu untuk membunuh bakteri. Nanti kita lihat prosesnya. Kalau terjelek nih mas, misalnya ya, let's say kita cuma sekali ngebersihin tadi 10 liter yang pertama ya, terus masih ada sisa chemical di dalam, bahayanya apa sih? Ada bubuk-bubuk putih sehingga pada saat kita lagi nyalain speed angin kenceng, dia punya dari kisi-kisi itu menimbulkan kayak ketombe. Beberapa kasus ada seperti kayak gitu. Oh. Makanya dari pengalaman seperti itu, tapi bukan menggunakan mesin ini ya, Oke, tapi kita dengan obat yang lain. Oke. Pernah ada kasus seperti itu, makanya kita minta dari mesin ini itu bisa ada pembilasan berulang-ulang supaya oke. memastikan chemical itu tuh semua kebuang. Iya, iya, iya. Jadi mungkin kita ibaratin seperti kayak rinso atau mungkin sabun-sabun. Masih ada busa-busa. Ya dia masih ada busa-busa. Ketika dia mengering, setelah itu nanti kita nyalain AC, nanti dia kering, mengendap kering itu dan nanti dia akan jadi bubuk-bubuk. Jadi kayak putih-putih gitu. Nanti dia akan keluar ke kabin. Jadi agak lumayan membahayakan ya sebenarnya Nggak membahaya sih, jadi cuma nggak sehat mengganggu, aja, bukan mengganggu Oke. banget gitu loh ketombe. Iya sih. Walaupun itu sebetulnya prosesnya beberapa hari juga hilang, cuman kan Iya. customer nggak suka gitu loh. Iya, jadi kesannya kayak nggak bersih aja ya. benar, Gitu. benar. Makanya nanti kita liatin lagi setelah proses ini seperti apa. Ya gue juga penasaran dengan hasilnya.